Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada kesempatan malam ini, walaupun toh cuacanya agak dingin karena hujan berhari-hari tidak henti-hentinya. Namun kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir dan bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat. Kebetulan juga pada malam hari ini selain kita melaksanakan rutinan kita untuk mujahadah, berkaitan dengan pada malam hari ini malam yang ke-11 dari bulan Hijriah, yaitu bulan apa? Bulan Sya'ban. Yang rutinitas kita setiap malam tanggal 11 kita melaksanakan pelaksanaan manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersolawat kepada beliau. Kelak di hari kiamat nanti kita semua bapak-bapak yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu tadi yang saya sampaikan bahwa pada malam hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kalau orang Jawa bilang itu disebut bulan apa? Bulan Ruwah. Ya kan? Ada yang mengatakan itu bulan Ruwah. Kalau di bulan Hijriahnya itu disebut bulan Sya'ban. Kalau disebut oleh orang-orang Jawa zaman dulu namanya itu bulan Ruwah. Kenapa disebut bulan Ruwah? Ada yang mengatakan bulan Ruwah ini atau bulan Sya'ban ini bulan di mana senangnya atau semangatnya para arwah. Ya. Makanya sampai sekarang menjadi tradisi kebiasaan di Batam. Kalau bulan Sya'ban nanti itu rame kita mengadakan doa arwah. Makanya orang Jawa bilang
disebut bulan ruah karena bulan ibroknya atau senengnya para arwah yang hidup di alam kubur. Kenapa seneng? Karena hampir semua umat Islam di bulan Sya'ban ini khususnya itu beramai-ramai untuk mengadakan doa arwah. Sampai-sampai ada namanya doa arwah massal ya, dari masjid ke masjid melaksanakan khatmil Quran 1 hari 30 juz ya, ada yang 2 hataman. Mungkin nanti juga insya Allah di pesantren Thoriqul Ilmi ini juga akan diadakan doa arwah massal tersebut ya kan Pak. Nah, ini tujuannya adalah mengirimkan kepada saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang sudah hidup atau yang telah hidup di alam kubur, supaya mereka ibro, supaya mereka itu terbebas daripada siksaan malaikat, supaya mereka terbebas atau diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, yurfa'ul azab anil amwat illa bidu'ail ahya. Akan diangkat azabnya orang yang hidup di alam kubur, diringankan bebannya orang yang hidup di alam kubur, siksaannya ataupun kesusahannya, kesempitannya dan lain sebagainya, illa bidu'ail ahya, kecuali hanya dapat doanya bagi orang-orang yang masih hidup. Ini masyhur ini Pak ya kan? Makanya bukan hanya kita saja yang masih hidup dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh gembira, dengan senang hati, akan tetapi orang-orang yang sudah hidup di alam kubur atau yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah meninggal juga ikut senang. Kita ajak mereka gembira, kita ajak mereka senang. Bukan hanya saudara kita yang masih hidup saja, bukan hanya keluarga kita yang masih hidup saja, bukan, tapi keluarga ataupun saudara kita yang sudah di alam kubur pun juga kita ajak senang dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga nanti di awal 1 Ramadan itu semua malaikat selain malaikat Israel itu berhenti tugasnya ya. Selain malaikat Israel berhenti tugasnya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, Atid yang mencatat kebaikan-kebaikan kita, yang mencatat keburukan-keburukan kita, itu semua libur total selama satu bulan. Kalau ada di antara saudara kita yang lagi diazab oleh Allah di alam kubur, maka di bulan Ramadan itu juga akan dibebaskan, diberhentikan selama 1 bulan. Nah, sebelum diberhentikan dari awal 1 Ramadan, maka kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita yang hidup di alam kubur untuk senang, bahagia, lepas daripada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dengan kita melaksanakan doa kepadanya, entah itu melalui dengan tawasul membaca surat Yasin, dengan tawasul membaca rotibut tahlil, ataupun sedekah ya, sedekah apa saja, sedekah makanan, sedekah minuman, itu kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang hidup di alam kubur. Semuanya itu akan nyampe. Semuanya itu akan nyampe dan akan menyenangkan saudara kita yang lagi diazab oleh Allah di alam kubur, sehingga mereka jadi terbebas atau diberhentikan di saat itu. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi-tradisi orang-orang zaman dulu, orang-orang kuno zaman dulu, terutama orang-orang Jawa itu mengatakan bulan Sya'ban itu menjadi bulan ruah. Ya, bulan ruah.
bulannya arwah, bangkitnya para arwah. Bukan bangkit terus menggoda kita, itu bukan. Kalau kayak gini nanti yang kasihan Pak Marjo kan gitu, kalau arwahnya itu datang terus, Marjo kamu kok santai-santai saja, nggak doa sama saya. Nah, itu baru wah langsung pingsan sendiri Pak Marjonya. Bukan seperti itu, artinya bangkitnya para arwah itu yang tadinya itu diazab oleh Allah, mendapatkan siksaan kubur gara-gara kita yang masih hidup mau melaksanakan mujahadah, istighosah, munajat, yasinan, tahlilan, bahkan hataman Quran 30 juz, adab-adab mereka akan diangkat oleh Allah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa kita ini mampu mengangkat siksaan saudara-saudara kita yang hidup di alam kubur. Nah, maka sepatutnya bukan hanya sekedar kita yasinan tahlilan saja, bukan hanya sekedar munajat saja, bukan hanya sekedar mujahadah dan istighosah saja, akan tetapi yang lebih-lebih daripada afdal, lebih baik kita menghatamkan Al-Quran 30 juz. Makanya nanti kalau diadakan doa arwah masal ya, yang kita laksanakan setiap tahun ini, bapak-bapak jangan sampai ketinggalan. Ya, sangat disayangkan. Coba bisa kita bayangkan kalau seandainya kita sendiri mengundang jamaah hufat misalnya 2 ataupun 3 orang yang hafid, terus kita suruh khataman 1 hari di rumah kita untuk menghatamkan 30 juz, berapa biayanya coba? Ya kan Pak? Nah, ini mumpung ada kesempatan, ini membantu kepada kita semua yang mungkin waktu tidak ada atau kesibukan kerja dan lain sebagainya, mungkin biaya juga kurang. Nah, kesempatan inilah kita adakan doa arwah masal nanti untuk kita betul-betul kita maksimalkan waktu dan tenaga kita untuk bisa mengikuti acara tersebut. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan, yang paling terutama adalah akan bersama-sama kita mengangkat saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang hidup di alam kubur yang mungkin barangkali lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata saudara kita ataupun keluarga kita di alam kubur mendapatkan nikmat kubur dan tidak mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita kirimin pahala daripada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran 30 juz, mereka tambah senang, tambah bahagia. Ya. Biasanya setiap bulan kita ini dikasih jatah oleh anak kita rokok 1 slop misalnya kan. Pak Heru ya? Para teman atau mungkin ada Pak Farum ada kan? Nah, yang sepuh-sepuh lah ya. Ya udah gak kerja, yang udah pensiun misalnya kan. Kerjanya hanya di RS saja, diam di rumah saja misalnya. Tapi tiap bulan dijatah oleh anaknya rokok 1 slop. Ya, menjelang Ramadan ini berarti kan otomatis kan enak itu Pak, nggak usah beli rokok. Menjelang Ramadan ini bukan tanggung-tanggung, dikasih jatah rokok anaknya itu 30 slop. Bayangkan 30 juz. Ya kan? Anggap aja ada 30 juz, itu 1 juznya itu dinominalkan itu 1 slop rokok lah. Seneng nggak kira-kira? Atau katakanlah biasanya itu dijatah oleh anak kita atau menantu kita ataupun cucu kita tiap bulan itu 300.000 atau 500.000 untuk makan kita, minum kita, beli rokok kita. Tapi di bulan Sya'ban ini dikasih jatah oleh anak kita 3 juta. Senang apa senang Mbak kira-kira? Senang apa senang? Mesti tambah senang. Wah, ketawa ngekek lah kawan. Sama dengan saudara kita ataupun keluarga kita yang hidup di alam kubur, seandainya selama ini mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Sya'ban ini kita ikut mengirimkan doa melalui doa arwah masal dan keberkahannya daripada pembacaan Al-Quran 30 juz, mereka akan tambah bahagia Pak. Sehingga dengan kebahagiaan yang dialami, yang diterima oleh mereka, itu tidak ada ucapan dari mereka terhadap kita melainkan
Pertama berterima kasih, yang kedua akan selalu mendoakan kita. Ya Allah, tolonglah berikanlah kemurahan rezeki kepada Heru ya Allah. Selama ini sudah mendoakan aku, yang mengirimkan pahala 30 juz Al-Quran kepada aku ya Allah. Saya bahagia ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah. Yang penting nggak sampai nikah lagi ya Allah. Itu aja. Saya seperti itu. Nah ini doanya almarhum yang hidup di alam kubur karena apa namanya? Kita kirimin doa terus Pak. Ya. Dan kiriman kita nggak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar yasin saja. Bukan hanya sekedar tahlil saja. Tapi Al-Quran 30 juz. Mampu nggak kira-kira kita mendatangkan khufat untuk khataman 30 juz di rumah kita Pak? Mampu nggak kira-kira? Nggak mampu lah ya. Nggak mampu kan? Nggak mampu. Kalau mampu berebut lah ya. Nggak ada nganggurnya yang khufat-khufat ini. Maka berhubung kita tidak mampu, ambillah kesempatan ketika doa arwah masal itu Pak. Beda jauh. Ketika kita mengadakan sendiri di rumah mungkin yasinan ataupun tahlilan. Beda jauh. Atau mungkin kita mengadakan khataman Quran tapi bareng-bareng. 30 orang, satu orangnya itu 1 juz. Jadi komplit 30 juz. Itu pun juga masih beda. Kenapa beda? Masih juga perlu diverifikasi atau perlu diklarifikasi di antara 30 juz itu ada yang betul nggak baca Qurannya. Kan gitu. Kan ada ya sekarang kelihatan ngalim, pecisannya juga necis, kemudian jubahan, serbanan gitu kan. Tapi ternyata begitu dites mereka tidak pandai baca Al-Quran. Tapi ketika diundang oleh tetangganya, ya kan, mereka ikut acara khataman ngambil 1 juz. Saya juz 5 lah, saya juz 6 lah Pak, saya juz 7 lah. Sementara kan harus dipertanyakan, ya kan? Ketika dia ikut khataman itu ngajinya bagaimana? Ada nggak seperti itu Pak? Ada kan Pak Puji ya? Nah, makanya dulu saya mengkritikin sama Pak Heru itu ketika di DNO mengadakan doa bersama, pembacaan Al-Quran bersama-sama, ya. Nanti dibaca di rumah masing-masing. Setelah itu setelah 1 bulan baru nanti dikhatamin di tempat ataupun di kantor atau di mana saja. Saya kritikin sama beliau. Kamu berani mengambil acara khataman bersama-sama dari juz 5 atau juz 10 atau juz 12. Pernah nggak juz 12 itu kamu gurukan sama seorang guru? Kan begitu. Sementara kadang kita boleh Pak mengorek-ngorek diri kita. Ada kalanya yang dari kecil sampai tua atau sampai dewasa terus kita merantau di Batam belum pernah khatam Quran. Dulu waktu kita di kampung ngaji di musola hanya tamat turutan atau juz amma, ya kan? Habis itu dapat naiklah ke Al-Quran, dapatlah 2 juz ataupun 3 juz. Setelah itu kenal cewek, mau nikah nggak punya duit, merantau ke Batam, ya kan? Sampai di Batam nggak sempat ngaji lagi, terus fokus nyari duit, nyari kerjaan, betul nggak? Berarti kan pernah ngaji 2 juz sama seorang guru. Ketika di Batam aktif di pengajian, di majelis taklim, di majelis zikir, ada khataman bacaan Quran bersama. Dia ngambil bagian yang juz 3 atau juz 4. Sanadnya dari mana juz 3 yang dibaca itu? Kalau sempat Gus Dur yang dikirimin diketahui Gus Dur. Allah Heru kamu ada Quran nggak jelas sanadnya dari mana kok kirimkan sama aku. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ada yang aneh lagi, kita ini seolah-olah melebihi daripada Rasulullah.
Rasulullah ngaji aja 23 tahun, 30 juz. Pernah dengar gak? Nanti sebentar lagi Nuzulul Quran nanti akan dikupas oleh ustadz-ustadz itu, ya kan? Apa namanya turunnya Al-Quran dari awal sampai akhir, perjalanannya bagaimana? Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu apa? Kemudian ayat terakhir itu apa? Berapa lama Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, belajar Al-Quran, ya. Dan setiap harinya berapa kali Kanjeng Nabi itu khataman Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kita umatnya apa? Kita umatnya gimana? Ada nggak mikir itu? Ngajinya, toreko, hakekoh. Tinggi-tinggi ilmunya itu Pak. Tapi Qurannya bagaimana? Nah, ini yang jadi terbolak-baliknya zaman itu seperti ini Pak. Padahal dasar yang paling utama itu adalah Al-Quran. Besok kalau di alam kubur ditanya oleh malaikat munkar nakir, hakikat kita apa tarekat kita? Apa Al-Quran kita? Ya Pak. Al-Quran kita kan? Apa yang menjadi imam kita? Imam kita tarekat apa hakikat? Imam kita adalah Al-Quran. Bagaimana kita bisa menjadi imam sedangkan baca aja gak bisa, apalagi artinya, apalagi tafsirnya. Sudah dikasih contoh oleh Kanjeng Nabi, satu-satunya manusia yang mulia, yang sempurna di hadapan Allah itu adalah beliau. Itu saja ngaji Al-Quran sampai 23 tahun. Kita ngaji Al-Quran cuma 23 hari atau 23 bulan. Enggak nyampe ya. Udahlah, nggak usah saya korek-korek. Dikorek sampai kiamat pulang 2 hari pun nggak ada yang terbuka Pak. Kenapa? Nggak jadi duit. Nggak ada sibuk nyari guru Al-Quran. Tapi sibuk nyari kerjaan. Ya Pak, sebulan aja nggak kerja, udah pusing itu. Yang tua, yang beruban, apalagi yang tidak beruban. Yang beruban aja tanya Pak Saiful kalau percaya. Enggak ada. Bagaimana ini? Aku sebentar lagi nih mau mati. Quranku bagaimana? Apakah aku bisa jawab? Quran imamku wahai malaikat. Apakah bisa? Dari mana dasarnya orang kita di alam dunia aja nggak pernah nyentuh-nyentuh, malah Quran jadi jimat. Ada yang lucu lagi sekarang ini kan? Kalau ada orang sakaratul maut, ya kan? Itu bukan dibacakan Al-Quran Pak. Dia apa? Ditaruh HP. HP di situ dibacakan yang MP3, entah itu ayat kursi, entah itu Yasin. Ada orang kesurupan juga begitu. Ambilkan Yasin. Biar setannya takut gitu. Ada orang meninggal sudah berbaring di tengah-tengah rumah. Itu di sebelah kanan kirinya dipenuhi dengan Yasin. Tapi anak cucunya nggak pada baca Yasin. Prihatin nggak? Ada nggak yang terbuka? Nggak ada. Buktinya apa? Hampir 75% seorang imam masjid sekota Batam itu bukan sibuk ngurusin Al-Quran terhadap orang-orang tua. Tapi hanya sibuk ngurusin Al-Quran terhadap anak-anak TPA. Itu pun sampai SMP aja Pak. Nanti udah masuk SMP udah mulai hilang itu. Ya kan? Anak bapak nggak mikir kan misalnya, anakku udah khatam Quran belum? Yang penting udah tamat SMP, yang penting udah tamat SMA, ada ijazahnya bisa untuk nyari kerja. Tamat Quran pun juga nggak bisa nyari kerja. Dapat ijazah apa? Dari TPQ, ya kan? Khatam Iqra, khatam Al-Quran, tapi ijazahnya juga tidak bisa untuk mencari kerja. Sehingga walaupun itu penting kita nomorkan dua. Makanya gara-gara kita tidak ngerti Al-Quran, kadang kita tuh ngawur. Ya, ngawur. Bagaimana ngawur? Cobalah Bapak
simak di YouTube itu. Saking ngawurnya orang itu ngikutin ustadz, ngikutin kiai yang tidak ngerti apa-apa pun diikutin, Pak. Kan ada kan yang yang di YouTube itu yang dipanggil ustadz atau dipanggil Gus. Tapi kalau ngomong tuh kakek aneh, asu tenan, kurang ngajar. Ada nggak? Ada nggak seperti itu, Pak? Loh kayak gitu pun pengikutnya banyak loh, Pak. Ini yang salah itu yang ustadznya atau Gusnya apa pengikutnya? Zaman sudah terang benderang kayak gini kok. Satu persatu ayat, satu persatu dalil yang dibacakan kan juga bisa dicek, dicocokkan lah. Tengok-tengoklah di YouTube itu. Yang benar itu yang bagaimana, artinya bagaimana. Makanya kan disindir-sindir oleh Gus Bah kan. Wali-wali Allah itu ya, gunung itu ya wali Allah. Anjing itu ya wali Allah karena takut sama Allah. Kan geblek. Tapi walaupun tak geblek banyak juga pengikutnya, disalahkan nggak mau. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu. Dan sadar kita tidak tahu, tidak mau mencari tahu. Sama dengan Al-Quran tadi. Apa enggak prihatin ya Pak? Kalau seandainya ada di antara kita yang nanti meninggal. Saya misalnya masih panjang umur. Katakanlah siapa ya? Kita ambil contoh ya. Udahlah katakanlah Ali lah misalnya kan. Mas Ali ini meninggal. Ya. Yang ngerawat saya, yang mandikan saya, yang nyolatin saya, nanti yang makamkan juga saya. Bapak-bapak mesti menginginkan supaya ditalkin. Yang nalkin saya. Saya ajarkan Ali, kamu tidak usah takut, tidak usah gentar. Ya, nanti sebentar lagi ada 2 tamu, yaitu hamba Allah sama dengan kita, sama dengan kamu, sama-sama hambanya Allah. Kamu itu adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Yang mereka berdua itu diutus oleh Allah untuk menanyakan terhadap manusia yang sudah hidup di alam kubur, dan nanti diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan kamu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Ada yang hafal, Pak? Ada yang hafal enggak? Enggak usah dihafalin, pokoknya kalau Bapak mati duluan nanti saya ajarin nanti. Saya takin. Pokoknya kalau Bapak mati duluan nanti saya ajarin di alam kubur, ya kan, saya talkin. Ya, 6 pertanyaan itu. Di antara 6 pertanyaan itu ada wama imamuka. Siapa yang jadi, apa yang jadi imammu li Ali? Nanti kamu jawab, nggak usah takut, nggak usah gentar. Al-Quran lah imammu. Pertanyaannya, kalau kita di alam dunia nggak pernah nyentuh, nggak pernah baca, tidak tahu tentang Al-Quran, apakah kita bisa menerima ucapan itu, Pak? Sama dengan ketika kita ujian di sekolahan, walaupun tadi dikasih jawaban ya oleh gurunya, ketika ada semester terus ditunjukkan jawabannya begini-begini, tapi kita tidak pernah mengetahui itu sebelumnya. Apakah kita bisa menjawab? Misalnya ada pertanyaan matematika, ya. Jawabannya itu pakai rumus itu sama dengan A3 plus A2 plus B3 dan seterusnya misalnya. Kalau kita tidak pernah ngalamin membaca, tidak pernah melihat, apakah kita bisa menjawab itu walaupun itu hanya ditunjukin oleh gurunya? Belum tentu bisa. Sama dengan ketika orang itu di alam kubur, bagaimana mau mengikuti talqin daripada seorang kiainya, sementara waktu di alam dunia mereka tidak pernah peduli dengan adanya Al-Quran. Setiap tahun, setiap malam tanggal 17 Ramadan mesti diperingatin. Di mana-mana cerita-cerita, tapi tidak mampu menggugah hati kita bagaimana supaya kita bisa baca Al-Quran. Gak usahlah sampai jauh-jauh artinya, ya, maknanya atau tafsirnya gak usah jauh-jauh. Cukup hanya bacaannya saja.
Nggak usah lah sampai bener-bener kali lah. Minimal ya 80 ataupun 75% udah bisa, udah syukur lah. Atau paling tidak nggak usah lah bener-bener kali, minimal ya punya guru lah, punya sanad lah. Yang akan membawa pertanggungjawabannya Al-Quran yang kita amalkan atau yang kita baca itu nantilah. Ya kan Pak? Coba Bapak perhatikan di kampung-kampung zaman-zaman apa namanya kita masih kecil dulu kan. Sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita. Itu kadang walaupun tahu hujan-hujan, kadang datang ke tempat orang yang ngerti, yang pada ngaji di musola sampai nggak punya payung. Pakai apa Pak? Pakai daun pisang, jalan. Di sana pun bukan langsung bisa Pak. Baca Fatihah itu ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Tak bisa-bisa. Kita yang zaman sudah terang benderang, ada yang peduli kayak gitu. Sudah nggak peduli kayak gitu, kadang dengan PD-nya mengirimkan doa arwah kepada orang yang sudah meninggal. Yo, apa nggak ketawa? Kalau kebetulan yang kita doain itu orang nggak betul, mungkin oke lah. Kalau yang kita doain itu lebih ngalim daripada kita, apa nggak diketawain? Mau Gus Baha aja yang sealim kayak gitu aja nggak berani mendoakan gurunya Mbah Maimun. Ya Allah ampunilah dosa guru saya. Andai kata ada, nggak berani ke Gus Baha. Kenapa? Kita seudon sama guru kita, kalau itu lebih ngalim daripada kita, kata Gus Baha. Nah, karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Sya'ban ini manfaatkan dengan semaksimal untuk bagaimana kita bisa memberikan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang hidup di alam kubur dengan apalah yang bisa kita amalkan, ya. Nggak bisa baca Al-Quran 30 juz ya paling nggak, ya Yasin boleh lah, ya. Nggak bisa baca Yasin ya Ratibu Tahlil ya boleh lah. Nah, tahlil nggak hafal sendiri misalnya, ya paling tidak kue-kue entah itu tahu ataupun tempe sedekahkan sama orang-orang yang baca Yasin. Kan bisa juga kan Pak? Gitu. Itu tujuan kita untuk bisa mengajak mereka agar mereka itu bisa gembira. Bukan hanya yang masih hidup saja yang kita ajak gembira untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Namun saudara-saudara kita, keluarga kita yang hidup di alam kubur juga kita kirimin doa agar mereka juga bahagia dan juga ikut senang menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Karena pada malam hari ini masih ada kegiatan tambahan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, maka tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Apabila ada khilaf dan salahnya kami mohon maaf, dan apabila ada kebenarannya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.